Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Saya rasa di sini setiap orang pasti pernah, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi pernah belanja secara online, ya pernah ya. Tapi mungkin ada yang nggak pernah. Tapi saya rasa 80% pernah lah belanja online, ya, gitu. Apalagi kalau di toko online itu sudah ada diskon paketan gitu ya. Misalnya dari harganya 100.000 turun jadi 30.000. Wah, langsung beli cepet-cepetan gitu ya, nggak mau terlewat. Atau dapat paket, beli A dapat B, C, D gitu ya, langsung diborong gitu ya. Karena begitu juga dengan mahasiswa gitu ya. Waktu mahasiswa di tempat saya, kalau dia mau makan siang, dia pesen GoFood ya, atau apapun itu ya. Nanti dikira sponsor, saya enggak. Romo, murah ini. 3 mangkok bakmi hanya 25.000 misalnya. Wah, langsung dipesan sama mereka. Saya juga begitu, apalagi kalau udah ada paket-paketan gitu ya. Misalnya kalau saya ke restoran, wah ada paket ini, banyak dapatnya, ada sup, ada nasi, ada ini, langsung beli gitu ya. Karena lebih murah gitu dan kenyang. Nah, saya nggak mau cerita tentang makanan gitu, ataupun toko online itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, Yesus mengingatkan kepada Yakobus dan Yohanes ini, gitu ya. Karena Yohanes dan Yakobus ini meminta, boleh nggak sih kalau kami ini nanti duduk di sebelah kiri dan kananmu ketika kamu dalam kemuliaan? Lalu apa jawab Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan baptisan dengan baptisan yang harus aku terima? Ya, jawab mereka, kami sanggup gitu. Yang pada saat itu mungkin mereka tidak tahu bahwa piala yang diberikan oleh Yesus adalah piala darahnya, pemberian dirinya. Dan baptisan adalah baptisan oleh darahnya untuk menyelamatkan kita semua. Maksud Yesus mengatakan seperti itu, kamu sanggup gak menderita sama seperti aku menderita? Memberikan dirimu, darahmu untuk semua orang, untuk sesamamu. Dan mereka katakan kami sanggup. Ya memang akhirnya mereka sanggup, karena kita lihat perjuangan Santo Yakobus dan Yohanes menderita karena iman, dia meninggal karena iman. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa kemuliaan hanya dapat kita tangkap melalui penderitaan juga. Oleh itu Yesus katakan, jika kamu hendak mau menjadi muridku, pikulah ya salib dan ikutilah aku. Bahwa kemuliaan dan penderitaan ini satu paket, nggak bisa misah. Saya maunya kemuliaannya aja Tuhan, yang penderitaannya nggak usah. Pokoknya yang senang-senang aja, kalau yang derita saya singkirkan. Nggak bisa. Itu satu paket, kayak kita membeli paket online. Mau dapat A, mau dapat B, kalau beli A dapat B, ya harus ambil dua-duanya. Gitu. Begitu juga dalam hidup rohani kita. Kemuliaan hanya didapat dengan penderitaan Yesus, salib Yesus. Kebangkitan hanya ada bila ada kematian. Kalau nggak ada kematian, kita nggak menyebut itu sebagai kebangkitan. Ya masih hidup soalnya. Begitu juga, tanpa ada kematian, maka tidak ada kemuliaan. Tanpa ada kematian, kemuliaan juga tidak ada. Ini satu paket. Sehingga permenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, yang tercinta, kita mau merenungkan hidup rohani kita masing-masing. Saya dan kalian semua. Apakah dalam kehidupan kita mau menerima kemuliaan tanpa
adanya penderitaan. Kalau itu, maka akan sulit dicapai. Atau kita juga mau merenungkan hari ini, bagaimana saya menerima penderitaan itu sebagai satu kesempatan untuk saya bertumbuh. Romo, itu sulit, Romo. Iya, sulit. Lalu bagaimana caranya, Romo? Injil mengajarkan pada kita dua hal. Yang pertama, mari kita melihat terus kemuliaan Tuhan ini. Kita yakin bahwa dalam penderitaan kita, kesulitan kita, tantangan kita yakin suatu saat kita akan bangkit mulia bersama dengan Kristus. Karena ini adalah iman kita. Santo Paulus mengatakan kepada kita semua, percuma imanmu bila kamu tidak mengharapkan kebangkitan. Kita percaya pada Tuhan karena kita tahu bahwa suatu hari kita akan hidup kekal bersama dengan Allah. Kalau enggak, ngapain kita ke gereja sekarang? Percuma. Tetapi kita yakin akan harapan kebangkitan kekal ini. Dan oleh karena itulah, itu tujuan kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kita katakan, saya akan bangkit. Saya percaya pada kemuliaan. Karena harapan akan kemuliaan, harapan akan kebangkitan, akan mendorong kita, memberikan kekuatan kita dalam menghadapi situasi, tantangan, kelemahan, dan kesulitan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Injil mengajarkan kepada kita untuk saling melayani. Ya. Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan kita lihat ketika Santo Yakobus dan Yohanes mengatakan meminta kedudukan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Bukan marah karena mereka berkata salah atau bertanya salah, karena sudah keduluan ternyata. Mereka dulu yang mengungkapkan pertanyaan. Mereka juga pengen menjadi yang pertama, mendapatkan kedudukan. Oleh karena itu Yesus mengatakan, memanggil mereka dan berkata seperti itu. Yang kedua, untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kita, maka lihatlah kesulitan, penderitaan kita sebagai silih bagi orang lain. Silih artinya saya mau mengorbankan yang sekarang saya miliki, kemarahan saya, keegoisan saya, untuk bertahan supaya tidak marah, supaya tidak egois, supaya tidak cepat iri hati. Mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya persembahkan segala kelemahan, keegoisan saya, untuk saya bertahan bagi orang lain, bagi orang-orang yang menderita sekarang, bagi orang-orang yang sedang sakit sekarang. Dan itu yang dilakukan oleh santo-santa kita. Salah satunya Santa Teresia dari anak-anak Yesus. Ketika dia melihat di koran ada orang yang mau dihukum mati dan belum bertobat, dia berdoa, Tuhan, doa saya ini saya persembahkan bagi orang tersebut, supaya orang tersebut ketika meninggalnya dia bertobat. Dan ketika itu juga, ketika dia berdoa terus menerus, dia melihat di surat kabar bahwa orang yang mau dihukum mati itu melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu sebelum dia dihukum. Dan ini silih. Kita juga dapat melakukan hal yang sama, sederhana mungkin. Saya berpuasa hari ini untuk orang-orang yang menderita. Saya mau melayani mereka. Saya mau memberikan diri saya kepada mereka. Oleh karena itu dua hal ini akan membantu kita untuk terus bertahan di dalam kesulitan,
di dalam penderitaan kita dan di dalam gejolak batin kita. Dan kita mohon rahmat agar Tuhan yang memberikan kita roh kerendahan hatinya, supaya kita bisa berjalan dalam rendah hati untuk menuju pada kemuliaan Allah Bapa sendiri. Marilah kita renungkan sabda Injil hari ini bagi kita semua, dan kita mau hening sejenak.